Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini Allah masih memberikan rezeki, masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersemangat tetap untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya sampai dengan akhir Ramadan ini. Semoga apa yang kita niatkan dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, saya akan menyampaikan informasi tentang zakat karena simpang siur zakat fitrah berapa sudah banyak nih yang nanya. Zakat fitrah berapa, zakat mal berapa. Yang beberapa waktu yang lalu sebenarnya umat Islam di Indonesia agak kecewa ya dengan Menteri Agama. Karena beliau menyatakan zakat itu nggak populer di dalam Al-Quran. Tapi ada baiknya juga dengan dia mengeluarkan statement seperti itu, maka kita jadi lebih semangat lagi untuk meneliti dalam Al-Quran. Benar nggak sih nggak populer? Nah ternyata saya melalui HP, saya browsing, ternyata ayat Al-Quran itu yang membicarakan tentang zakat itu ada 40 ayat lebih yang selalu dikaitkan dengan sholat. Barang siapa sholat, zakat. Hampir semua ayat itu seperti itu. Masa iya sih 40 ayat lebih nggak populer? Nah kemudian infak justru lebih banyak. Infak itu lebih dari 60 ayat yang menyatakan tentang infak. Kemudian sedekah juga demikian. Sedekah itu ada lebih kurang 30-an ayat. Nah jadi zakat, infak dan sedekah itu ternyata banyak dalil-dalil dari dalam Al-Quran. Nah jadi kalau dikatakan nggak populer, ya berarti jarang baca Al-Quran. Jarang baca Al-Quran atau jarang mengkaji kandungan Al-Quran. Bapak, ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, yang berkaitan dengan zakat ini, pengertian dulu lah, zakat itu apa sih? Zakat itu adalah harta yang kita keluarkan setelah memenuhi syarat, yaitu nisab dan haulnya. Masing-masing nanti ada ketentuan. Kalau zakat profesi itu nanti ketentuannya berapa, kalau zakat pertanian juga ada ketentuannya. Kemudian infak ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan zakat, hanya saja dia tidak tergantung dengan haul dan nisabnya. Nah, kalau zakat sudah ditentukan. Kalau kita punya harta setara dengan 85 gram emas jumlahnya, maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau kita punya harta kurang dari 85 gram, katakanlah kita cuman setara 80 gram, kita boleh berinfak, dan berinfak boleh lebih banyak jumlahnya daripada zakat. Bahkan sepertiga dari harta kita itu boleh kita infakkan. Nah, kemudian sedekah.
Kalau saya baca-baca itu sedekah ini pengertiannya lebih luas. Jadi zakat boleh juga disebut dengan sedekah, kemudian infak juga boleh disebut dengan sedekah. Karena di dalam Al-Quran juga demikian. Dia berbicara tentang sedekah tapi terjemahannya tentang zakat. Nah kemudian kalau sedekah ini nggak harus berupa benda, itu bedanya. Tidak harus berupa materi. Kita mengenal dengan tersenyum kita dengan orang lain juga sedekah. Tapi ada juga yang bicara kalau kotak infak lewat jangan disenyumin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nah nilai ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah, apakah itu zakat, infak, dan sedekah itu sama. Setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itu akan diganjar dengan pahala yang sama. Satu diantaranya dalilnya Al-Baqarah 261. Semisal kita menanam 1 biji, tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai nanti akan keluar 100 biji. Nah, jadi harta kita akan berkembang. Nah, jadi kalau kita mau harta kita mau berkembang, ya banyak-banyaklah berinfak, bersedekah. Semakin kita semakin kita pelit, semakin rezeki kita itu akan dipersempit. Maka ada juga dalil dari dalam Al-Quran itu kan bersedekah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita nggak punya uang, ya tetap bersedekah, walaupun itu dengan senyum. Jangan karena kita bokek merengut terus. Nggak ada sedekah, udah bokek nggak ada sedekah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kaitan dengan zakat, yang pertama zakat profesi, ya, karena kita di sini hampir pendapatan kita dari zakat profesi dari pegawai. Ada bertentangan, ini saya baca surat yang beredar dari Basnas Lampung Utara dengan ketentuan pusat, ini jauh jomplangnya. Tapi kita merujuk pada keputusan dari Basnas RI, Basnas Pusat, bahwa zakat harta itu, zakat penghasilan itu 85 gram emas, tapi bukan emas yang 24 karat. Nah, kalau dihitung dengan emas 24 karat, kemungkinan pegawai negeri di kota Bumi ini nggak ada yang bayar zakat, karena penghasilannya nggak segitu. Karena harga emas sekarang itu udah hampir 3 juta kalau nggak salah ya. Nah, saya baca surat yang beredar di Basnas Kabupaten Lampung Utara ini, ada yang nge-share ke saya. Saya pikir ini orang Basnas Lampung Utara ini kurang cari informasi tentang kebijakan dari pusat. Nah, sehingga mereka menghitung kalau nggak salah harga emas itu 2.500.000 lebih. Sehingga kalau dia penghasilannya harus 100 berapa lah gitu. Saya lupa. Nah, saya pikir kalau kayak gini nggak ada orang bayar zakat karena nggak sampai gaji segitu. Nah, bijaksana Basnas RI pusat, karena dalil mereka adalah tidak menentukan kadar karatnya emas. Asal yang penting emas, maka mereka ngambil kebijakan emas yang 14 karat. Sehingga kalau emas 14 karat itu harganya Rp1.078.000. Nah, bagi yang berpenghasilan bulanan, baik itu gaji pokok, tunjangan, dan pendapatan lainnya dari profesinya itu, jika dia gajinya mencapai Rp7.640.144, maka dia sudah kena wajib zakat. Saya ulangi, 1 bulan pendapatannya Rp7.640.144, maka dia sudah
kena wajib zakat yang besarnya adalah 2,5% dari penghasilan itu per bulan. Kalau mau dibayar bulanan. Tapi kalau mau bayar setahun sekaligus boleh, tapi jumlahnya 91 juta sekian. Jadi kalau pendapatannya itu di total selama 1 tahun pendapatannya 91 juta sekian, maka dia wajib mengeluarkan zakat penghasilnya sebesar 2,5%. Nah, kemudian yang bertani, kan ada kita yang di sini yang bertani, tani sawit. Nah, yang bertani itu konversinya ke gabah. Jadi dia bertani sawit atau bertani karet misalnya kan, atau dia singkong, padi. Ketika dia panen maka dikonversinya ke gabah. Nah, kalau saya baca di Basnas itu, di putusan Basnas Pusat, jika penghasilannya, jika hasil panennya itu setara dengan harga gabah sebanyak 630 kg atau 520 kg beras, maka dia sudah kena wajib zakat. Misalnya dia panen singkong, cabut, dijual. Nah, ternyata hasil penjualannya ini kalau dibelikannya beras semua itu bisa mendapat 520 kg beras. Maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Demikian juga kalau panen sawit. Nah, kalau pertanian ini setiap panen, nggak dihitung setahun sekali. Setiap panen. Nah, berapa besarnya? Nah, ini kalau dalam syariahnya itu kan, kalau pertaniannya itu dialiri oleh irigasi, maka prosentasinya jadi 5%. Tapi kalau pertanian itu pertanian tada hujan, maka zakatnya 10%. Nah, mungkin kalau sawit kan nggak ada yang dipakai irigasi kan, atau singkong kan nggak ada, busuk semua kalau pakai irigasi. Mungkin yang dimaksud di sini adalah jika pertaniannya itu mengeluarkan modal yang besar, ada pemupukan, ada penyemprotan, ada pemeliharaan dan sebagainya, itu yang zakatnya 5%. Tapi kalau ditanam cuman modal ngoret-ngoret aja, buahnya bagus, ya jadi 10% zakat. Jadi memang lebih besar. Nah, kemudian untuk zakat fitrah. Nah, zakat fitrah kalau ketentuan dari Basnas Pusat itu 50.000 per jiwa. Tapi saya browsing lagi, ketemu saya surat edaran dari gubernur. Mudah-mudahan nanti Bupati Lampung Utara juga akan menyampaikan edaran. Kalau edaran dari gubernur, zakat fitrah itu 2,7 kilogram per jiwa atau setara dengan 40.000 rupiah uang. Nah, ini gubernur kita ini nggak pakai pedoman yang keteta MUI. Kalau MUI kan 2,5 kilo, tapi kalau gubernur kita ini 2,7 kilogram, sama dengan 40.000 rupiah. Nah, itulah ketentuan yang ada. Mudah-mudahan nanti surat itu, karena surat dari gubernur nanti disampaikan pada bupati, nanti bupati juga membuat edaran. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kita maklumi, nah karena sekarang ada kewajiban-kewajiban kita menunaikan zakat fitrah, jangan sampai nanti kita gamang, apalagi nanti ada petugas OPZ-nya atau panitianya jadi bingung menentukan berapa ya. Jadi sudah bisa punya ancar-ancar, bisa kita ambil ketentuannya sebagaimana yang diedarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua adalah termasuk hamba-hamba Allah yang akan menunaikan zakat ataupun zakat fitrah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita semua dan memberkahi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
Allah